Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengampu mata kuliah metode pembelajaran berbicara, Ibu Muyasaroh SSMPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvia Evanovaliana, NIM 12620203115, nomor presensi 41. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peningkatan keberanian dalam berbicara menggunakan metode sosiodrama pada siswa kelas 11 Madrasah Aliyah. Latar belakang pemilihan metode. Keterampilan berbicara adalah satu di antara keterampilan berbahasa yang penting untuk dikuasai, karena banyak manfaat dari kegiatan berbicara. Berbicara merupakan proses penyampaian pesan, pikiran, gagasan, atau ide. Dalam berbicara, pembicara dapat bertukar pendapat, gagasan, perasaan, dan keinginan dengan bantuan lambang-lambang yang disebut kata-kata. Secara umum, berbicara bertujuan untuk berkomunikasi. Berbicara bertujuan untuk menginformasikan segala sesuatu, baik itu berupa fakta, opini, peristiwa, atau kejadian, dan pandangan terhadap suatu fakta. Dengan demikian, pendengar memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang terjadi. Dalam pembelajaran berbicara, siswa sering mengalami kesulitan. Kesulitan pembelajaran ini mengakibatkan terganggunya interaksi antara guru, siswa, dan materi pelajaran. Interaksi tidak dapat berjalan dengan baik karena pelaksanaan pembelajaran berbicara ini menciptakan ketakutan tersendiri bagi siswa. Hal ini tentu saja akan berdampak pada perolehan hasil belajar siswa yang tidak mencapai nilai tuntas. Upaya dalam mengantisipasi keadaan tersebut, seorang guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Guru sebagai subjek dan siswa sebagai objek. Penelitian dilakukan atas dasar beberapa hal. Pertama, mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran berbicara menggunakan metode sosiodrama. Kedua, mendeskripsikan hasil belajar siswa terhadap penerapan metode sosiodrama dalam pembelajaran berbicara. Ketiga, metode sosiodrama dapat dijadikan sebagai salah satu pembelajaran berbicara. Keempat, penelitian ini juga menambah variasi penelitian bidang pembelajaran. Penelitian ini memfokuskan pada aspek aktivitas dan hasil belajar berbicara siswa menggunakan metode sosiodrama. Aktivitas dan hasil belajar siswa yang dimaksud adalah aktivitas siswa saat pembelajaran dan hasil belajar berbicara siswa setelah penerapan metode sosiodrama. Menurut Bloom, dalam Jihad tahun 2012, 3 ranah domain hasil belajar yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah bentuk perubahan perilaku yang cenderung menatap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Menurut Mulyasa tahun 2014, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, bahan atau materi yang dipelajari. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, faktor instrumental. Dan yang keempat, kondisi peserta didik. Faktor-faktor tersebut, baik secara terpisah maupun bersama-sama, memberikan kontribusi tertentu terhadap prestasi belajar peserta didik. Sosiodrama merupakan sebuah teknik pemecahan masalah yang terjadi dalam konteks hubungan sosial dengan mendramakan masalah-masalah tersebut melalui sebuah drama. Menurut Wahab tahun 2009, sosiodrama adalah sebuah cara memerankan pemecahan masalah secara berkelompok yang memfokuskan pada masalah-masalah tentang hubungan manusia. Dengan demikian, sosiodrama memberi kesempatan kepada siswa untuk mempelajari alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh suatu kelompok. Wahab tahun 2009 mengatakan, sosiodrama seringkali dikaitkan dengan metode bermain peran. Maka, apa yang terjadi dalam kegiatan menggunakan sosiodrama dapat pula dikaitkan dengan penggunaan strategi bermain peran. Bermain peran sifatnya terstruktur,
karena untuk menggunakan metode ini diperlukan naskah, panggung, latihan, serta penonton, sedangkan sosiodrama bersifat spontan tanpa perlu naskah dan latihan. Melalui metode sosiodrama, siswa diajak untuk belajar memecahkan dilema-dilema pribadi yang mendukungnya dengan bantuan kelompok sosial yang anggotanya adalah teman-teman sendiri. Dilihat dari sudut pandang pribadi, model ini berupaya membantu individu dengan proses kelompok sosial. Metode sosiodrama dalam aplikasinya melibatkan beberapa siswa untuk dapat memainkan perannya terhadap suatu tokoh. Ketika melakukannya, siswa akan merasa seperti dibawa ke dalam peristiwa sesungguhnya. Di saat itulah, siswa belajar memahami dan menghayati kisah agar dapat mengaplikasikan apa yang didapatnya ke dunia sosial yang sesungguhnya. Tujuan sosiodrama. Tujuan sosiodrama yaitu melatih siswa memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat serta melatih siswa untuk mengungkapkan pikirannya. Hastuti tahun 1996 menyatakan tujuan sosiodrama yaitu yang pertama, menolong pembelajar untuk menghadapi masalah-masalah hubungan antar manusia. Yang kedua, menanamkan sikap demokratis. Yang ketiga, mengerti peranan dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, mengambil keputusan dalam kelompok. Langkah-langkah sosiodrama. Menurut Hastuti, tahun 1996 menyatakan langkah-langkah sosiodrama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengajar menerangkan teknik-teknik sosiodrama. Yang kedua, pengajar atau guru menceritakan masalah secukupnya. Yang ketiga, pengajar atau guru menunjukkan beberapa orang pelaku untuk melaksanakan tugas. Yang keempat, pengajar menetapkan dengan jelas masalah dan peranan yang harus dimainkan. Yang kelima, pengajar menetapkan peranan pendengar. Yang keenam, pengajar dapat menyarankan kalimat pertama supaya sosiodrama agar segera dimulai. Yang ketujuh, pengajar menghentikan sosiodrama pada detik-detik penyelesaian masalah untuk dilanjutkan dengan diskusi umum. Yang kedelapan, menarik kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Kondisi kelas. Sebelum dilaksanakan tindakan, urutan kemampuan siswa dari yang terendah terdapat pada aspek berbicara dengan intonasi yang jelas. Nilai rata-rata 11. Berbicara dengan lafal jelas, nilai rata-rata 11,37. Berbicara dengan ekspresi yang sesuai, nilai rata-rata 12,75. Berbicara dengan materi yang sesuai, nilai rata-rata 14,48. Dan tampil percaya diri, nilai rata-rata 16,58. Sebelum dilakukan tindakan, sebanyak 9 siswa tuntas, sedangkan 20 siswa tidak tuntas. Setelah dilakukan tindakan pada siklus 1, nilai rata-rata siswa meningkat 9,7 angka menjadi 75,79. Peningkatan pada aspek berbicara dengan intonasi yang jelas. Sebelum tindakan, nilai rata-rata 11. Setelah tindakan siklus pertama, nilai rata-rata menjadi 12,03. Berbicara dengan lafal jelas. Sebelum tindakan, nilai rata-rata 11,37. Setelah tindakan siklus pertama, nilai rata-rata menjadi 14,93. Berbicara dengan ekspresi yang sesuai. Sebelum tindakan, nilai rata-rata 12,75. Setelah tindakan siklus pertama, nilai rata-rata menjadi 14,31. Berbicara dengan materi yang sesuai. Sebelum tindakan, nilai rata-rata 14,48. Setelah tindakan siklus pertama, nilai rata-rata menjadi 16,82. Dan tampil percaya diri. Sebelum tindakan, nilai rata-rata 16,58. Setelah tindakan siklus pertama, nilai rata-rata menjadi 17,51. Pada siklus pertama, terjadi peningkatan jumlah siswa yang tuntas pada keterampilan berbicara dengan metode sosiodrama. Sebelum tindakan, ada 20 siswa yang tidak tuntas dan 9 siswa tuntas. Setelah tindakan siklus pertama, jumlah siswa yang tuntas meningkat menjadi 20 siswa dan 9 siswa belum mencapai ketuntasan. Jadi, pada siklus pertama, jumlah siswa yang tuntas dengan metode sosiodrama meningkat sebanyak 11 siswa. Pada siklus kedua, diperoleh nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 82,72.
peningkatan pada siklus kedua sebanyak 6,93 angka dari siklus pertama. Kelima aspek penilaian pada siklus kedua tidak seluruhnya mengalami peningkatan. Ada satu aspek yang nilai rata-ratanya tetap, yaitu aspek berbicara dengan materi yang sesuai. Aspek berbicara dengan lafal yang jelas, nilai rata-rata pada siklus pertama 14,93 meningkat menjadi 15,27 pada siklus kedua. Berbicara dengan intonasi yang jelas, nilai rata-rata pada siklus pertama 12,03 meningkat menjadi 15,03 pada siklus kedua. Berbicara dengan ekspresi yang sesuai, nilai rata-rata pada siklus pertama 14,31 meningkat menjadi 15,62 pada siklus kedua. Tampil percaya diri, nilai rata-rata pada siklus pertama 17,51 meningkat menjadi 19,79 pada siklus kedua. Dan aspek berbicara dengan materi yang sesuai, nilai rata-rata pada siklus pertama 16,82 dan pada siklus kedua tetap pada angka 16,82. Pada siklus kedua juga mengalami peningkatan pada jumlah siswa yang tuntas. Pada siklus pertama, sebanyak 9 siswa belum mencapai ketuntasan, dan pada siklus kedua, semua siswa mencapai ketuntasan. Dari hasil pembelajaran pada siklus pertama dan siklus kedua, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode sosiodrama dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 11 MA Kuburaya tahun ajaran 2014-2015. Kelebihan metode sosiodrama. Yang pertama, dapat mengembangkan kreativitas siswa dengan peran yang dimainkan siswa dapat berfantasi. Yang kedua, memupuk kerjasama antar siswa. Yang ketiga, menumbuhkan bakat siswa dalam seni drama. Yang keempat, siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri. Yang kelima, siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya. Yang keenam, bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain. Yang ketujuh, memupuk keberanian berpendapat ketika di depan kelas. Yang kedelapan, melatih siswa untuk menganalisis masalah dan mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Yang kesembilan, memperkaya persatuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi situasi sosial yang problematis. Kelemahan metode sosiodrama. Yang pertama, sosiodrama memerlukan waktu yang relatif panjang. Yang kedua, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid. Yang ketiga, kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. Yang keempat, apabila pelaksanaan sosiodrama mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, akan tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak tercapai. Yang kelima, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Dari kesimpulan metode tersebut, berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tindakan kelas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa tergolong aktif pada pembelajaran berbicara menggunakan metode sosiodrama. Hal ini terlihat dari beberapa jenis kegiatan yang dilakukan siswa saat pembelajaran. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan visual, lisan, mendengarkan, menulis, metrik, mental, dan emosional. Hasil pembelajaran berbicara menggunakan metode sosiodrama pada siswa kelas 11 IPA MAN Kuburaya tahun ajaran 2014-2015 mengalami peningkatan. Peningkatan ini diperoleh setelah menganalisis dan membandingkan nilai siswa sebelum penerapan metode sosiodrama, siklus pertama dan siklus kedua. Sebelum penerapan metode sosiodrama, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 66,72. Pada siklus pertama, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 75,79. Dan pada siklus kedua, diperoleh nilai rata-rata menjadi 82,72. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.